Langsung ke Bang Abdillah. Bang Abdillah sebagai juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, silakan Bang Abdillah untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman media yang sudah bergabung di dalam konferensi pers kita kali ini, SBMI bersama Greenpeace. Dan dari Greenpeace, sekali lagi kita menyampaikan bahwasanya kejadian yang terus berulang-ulang ini, saya sepakat dengan Mas Hari dari SBMI bahwasanya ini adalah bentuk kegagalan pemerintah, di mana di akhir tahun 2019, jadi sejak 2014 kita dengan SBMI sudah berulang kali mengkampanyekan soal adanya perbudakan di laut ini. Kemudian 2019 kemarin kita launching Seaborne Report, di mana ada 34 ABK yang melaporkan, kemudian ada 13 kapal yang terlibat dalam perbudakan. Kemudian ada rangkaian cerita lagi di tahun 2020 menjadi viral, ada ABK yang dilarung, dan sampai minggu kemarin itu terus terjadi. Dan Mas Hari ternyata tadi sudah menyampaikan ada 11 ABK yang sudah ditangani SBMI, dan ada ternyata yang di luar pantauan kita itu banyak sekali, ada sekitar 28 yang disampaikan tadi. Nah, saya coba share screen pada teman-teman. Oke. Mungkin saya boleh minta tolong share screen ke teman-teman panitia, slide 28. Silakan. Jadi kawan-kawan semuanya, teman-teman media, kami sekali lagi menyatakan dengan tegas dan jelas bahwasanya ini berdasarkan hasil investigasi, kemudian juga hasil dari wawancara dan temuan yang disampaikan oleh teman-teman ABK sendiri ketika kita berdiskusi, menyampaikan pengalaman-pengalaman teman-teman ABK ketika bekerja di atas kapal ikan, bahwasanya perbudakan modern yang dari tadi kita bahas ini sangat erat kaitannya dengan kejahatan perikanan atau yang kita kenal dengan IUU fishing, illegal, unreported, unregulated. Jadi perikanan yang tidak yang melanggar hukum, kemudian tidak tercatat dan tidak diatur. Jadi ada beberapa catatan kawan-kawan media. Yang pertama itu ada soal transshipment at sea. Jadi alih muat ikan di tengah laut secara ilegal. Jadi ini salah satu yang kita tengarai penyebab sangat mudahnya ABK-ABK, baik itu ABK dari Indonesia, khususnya juga ABK-ABK dari Asia Tenggara, dari Filipina, Thailand juga, mendapatkan perlakuan perbudakan yang tidak manusiawi. Jadi transshipment ini memberikan peluang kepada kapal ikan untuk tidak berlabuh ke darat dalam waktu yang lama, bisa berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Kemudian semua aktivitas, jadi kalau kita kenal ada kapal collecting yang datang menghampiri kapal-kapal penangkap ikan, membongkar muat, bahan bakar, kemudian ikan yang sudah ditangkap dipindahkan ke kapal yang lebih besar, dan kapal-kapal tersebut jauh sekali dari pengawasan. Kemudian ABK-ABK yang terisolasi di tengah laut itu sangat kesulitan untuk mendapatkan akses. Tadi Mas Aris sudah menyampaikan bahwasanya salah satu penyebab yang terbesar adalah karena sakit, dan itu kalau berada di tengah laut itu bertahun-tahun, dan itu kemungkinan untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan itu tidak dipenuhi. Dan perusahaan juga di sini tidak memperhitungkan ya, tapi mengabaikan hak-hak dasar dari ABK di mana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan. Dan transshipment ini di beberapa negara sudah dilarang, dan tapi secara internasional ini adalah praktek yang ilegal, dan ini memberikan peluang untuk pengawasan juga. Jadi kalau kapal-kapal itu berada di tengah laut untuk waktu yang lama, itu kan siapa otoritas, karena hampir semua kapal-kapal yang terlibat dalam perbudakan modern itu berlayar di perairan internasional, di Pasifik, di Atlantik, dan juga, tapi banyak kasus kita yang kita temui ini adalah di kapal-kapal yang di Pasifik. Kemudian kaitannya dengan kejahatan perikanan ilegal juga, sebagian besar kapal-kapal ini itu adalah kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jadi nanti saya akan coba elaborasi, ada beberapa data kapal yang terkait dengan kasus 11 ABK ini, di mana sebagian besar kalau kita
apa ya kita temukan itu menggunakan alat tangkap seperti long line dan juga pursen, di mana kapal ini mempunyai hasil tangkapan sampingan yang sangat besar jumlahnya, bisa di angka 50% lebih. Di mana tangkapan sampingan ini seperti hiu, kemudian ada juga penyu dan mamalia laut lainnya, dan biasanya menjadi incaran berdasarkan pengakuan dari teman-teman ABK juga, sebagian besar itu setiap hari mereka mendapatkan tangkapan-tangkapan sampingan seperti hiu, dan hiunya hanya diambil siripnya saja, kemudian badannya dibuang, dan seterusnya. Ada juga yang praktek-praktek dilakukan oleh kapal-kapal tersebut seperti mematikan sistem pemantauan kapal, GPS dimatikan, jadi kapal tidak tahu keberadaannya di mana segala macam. Dan terakhir juga ada juga kapal-kapal ini yang ketika berlayar di tengah laut sengaja menghapus nama kapalnya, kemudian ketika mau bersandar lagi baru ditulis lagi, dan bendera-bendera juga sering diganti-ganti tanpa melapor kepada otoritas yang terkait. Boleh ke slide berikutnya. Ini beberapa, jadi ada 5 kapal yang kita kita identifikasi, kita lakukan investigasi dalam kasus ini, di kasus 11 ABK yang meninggal ini. Yang pertama ada kapal Anfong, ini tipenya lift netter, jadi beberapa alat tangkap seperti kita ada pursen, ada pursen juga yang paling besar, dan juga ada long line, jadi kapal penangkap tuna. Jadi ini adalah alat tangkap yang selama ini kita identifikasi dan terbukti adalah alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan. Jadi kaitan antara perbudakan modern, kemudian ilegal IUU fishing ini dilakukan oleh aktor yang sama dan dilakukan prakteknya bersamaan. Jadi ini kenapa Greenpeace juga kita berulang kali sampaikan, kita harus kampanyekan ini bersama-sama, kita harus suarakan ini. Dan kalau kita coba flashback ke belakang, sebenarnya ini perlakuan atau kasus perbudakan modern ini, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi, ini berkaitan dengan dampak dari dampak dari eksploitasi sumber daya laut kita yang sekarang sudah over. Jadi kita tahu sekarang itu di beberapa perairan Pasifik, di Atlantik juga, di Samudra Hindia, itu ketersediaan ikan-ikan juga sudah sangat menipis, di mana ada eksplorasi yang berlebihan, ada penangkapan ikan yang berlebihan, kemudian mengakibatkan kapal-kapal yang dulunya bisa menangkap ikan lebih banyak, kemudian sekarang harus juga menangkap ikan lebih jauh, karena ketersediaannya sudah terbatas. Dampak dari akibat keterbatasan ikan-ikan ini, kapal-kapal penangkap ikan harus melayar lebih lama, lebih jauh, dan melakukan transshipment untuk menghemat biaya operasional. Dan salah satu biaya yang paling mudah untuk diakali oleh kapal-kapal ini dari mana? Yaitu dari bagaimana pemilik kapal akan mencari tenaga-tenaga kerja yang tidak berpengalaman, kemudian itu berasal dari negara-negara berkembang yang tidak mempunyai aturan-aturan yang kuat dan ketat, kemudian pemerintahnya juga tidak pemerintah juga tidak, kalau bahasanya begini, jadi dari aparat pemerintah juga sering bermain di belakang ini. Jadi budaya korupsi, kemudian sehingga perusahaan-perusahaan mining agency yang ada di Indonesia itu dengan leluasa bisa melakukan praktek-praktek pengiriman dari ABK ke luar negeri. Dan padahal setelah kita cek, itu banyak sekali bahwasanya perusahaan-perusahaan itu tidak terdaftar atau tidak memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan juga penempatan ABK ke luar negeri. Jadi ini adalah bagian rangkaian panjang dari buruknya tata kelola atau buruknya dari proses dari cara kita mengelola sumber daya alam laut secara di internasional, dan dampaknya adalah anak-anak bangsa kita dari Indonesia khususnya, tapi juga ini juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia yang paling banyak yang mengalami yang direkrut oleh kapal-kapal, dan itu
sebagian besar adalah kapal Cina dan Taiwan, kemudian mengalami perbudakan uh, di tengah laut gitu. Dan dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari ya, kalau sudah sakit karena akses terhadap penghidupan, sumber kehidupan seperti makan, minum dan tidak layak, kemudian jam kerja yang berlebih karena harus bekerja keras menangkap ikan dengan waktu kerja yang panjang dan tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat, kemudian layanan kesehatan tidak memadai, akhirnya meninggal dan kemudian dilarung. Jadi ini sebuah cerita tragis di mana pemerintah juga sangat lambat merespon ini, dan ini terus berulang sehingga kita ingin desak pemerintah untuk segera berbuat. Mungkin itu dari saya sementara, Mbak Mary. Kita akan coba diskusi dan teman-teman media boleh tanyakan dan tanya jawab. Ya, halo. Terima kasih untuk Bang Abdillah. Bang Abdillah mungkin sedikit boleh bercerita. Kita kan Desember tahun lalu, Desember 2019, Greenpeace Indonesia juga bersama dengan SBMI sudah mengeluarkan yang namanya Seabound Report, dan itu juga diikuti oleh sejumlah kertas investigasi ya. Kira-kira boleh dijelaskan nggak secara historis? Kita sudah melakukan rangkaian laporan, dan itu apa gitu, inti dari laporan itu apa, dan apa tuntutan kita terhadap pemerintah. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Mbak Mary. Jadi pada Desember 2019 yang lalu itu kita meluncing laporan Seabound Report ya. Di situ kita menyampaikan ada 34 orang ABK asal Indonesia yang melaporkan bahwasanya mereka mendapatkan perlakuan yang kalau kita merujuk ke ke konvensi ILO nomor 29 itu adalah perlakuan perbudakan seperti penipuan, kemudian pemotongan gaji, kemudian pembatas jam kerja berlebih. Kemudian di laporan itu kita menyampaikan ada 13 kapal yang terlibat dalam perbudakan tersebut. Dan perbudakan tersebut di situ kita juga menyampaikan bahwasanya sebagian besar ABK-ABK yang bekerja di kapal Taiwan, kapal Cina, itu adalah ABK-ABK yang berasal dari Indonesia. Jadi dan ini dikonfirmasi oleh Badan Perikanan Taiwan sendiri, di mana pada bulan Juni 2019 itu datanya adalah sebanyak 21.994 nelayan migran yang bekerja di kapal ikan Taiwan itu adalah dari Indonesia. Dan nomor 2 itu adalah dari Filipina sebanyak 7.730 orang. Dan di bulan Maret, tanggal 17 Maret 2020 kemarin, kita merilis juga laporan bahwasanya ada keterlibatan mining agency di Indonesia. Ada sebanyak 6 mining agency yang secara aktif itu merekrut ABK dari kampung-kampung, dari desa-desa, kemudian dijadikan tenaga sebagai ABK di kapal-kapal ikan di Taiwan, Cina, dan beberapa negara lainnya. Kemudian juga yang kita harapkan dari laporan tersebut, dari kampanye ini adalah kita mendesak pemerintah Indonesia, pertama itu adalah meratifikasi konvensi ILO 188 sebagai standar keamanan ABK bekerja di laut. Kemudian juga pemerintah harusnya lebih tegas dan memastikan adanya proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan mining agency yang telah bekerja secara ilegal dengan mengirimkan, dan kita cek ternyata perusahaan-perusahaan mining agency ini mereka tidak mempunyai surat izin usaha pengiriman dan penempatan ABK, SUPAK. Jadi desakan kita kepada pemerintah di mana perusahaan-perusahaan ini harus segera diberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan juga buat ke depan agar ABK-ABK dari Indonesia dan juga ABK-ABK dari wilayah lain itu adalah bisa mendapatkan perlindungan ketika bekerja di salah satu industri perikanan, di mana kita tahu industri perikanan ini adalah salah satu industri paling berbahaya di dunia dengan risiko yang paling tinggi, dan
Dan terbukti ketika tidak ada perlindungan, banyak sekali ABK-ABK kita yang mendapatkan perlakuan perbudakan, jumlahnya ratusan, SBMI punya datanya, dan bahkan ada yang meninggal kemudian dilarung. Itu Mbak Mary.